Tapi kalau saya lihat-lihat nih kayak mirip Cut Tari ya. Wah, Iya loh. Ariel mana Apa Ariel? kabar Ariel? Ariel apa kabar? Kayaknya baik-baik aja di Bandung. Gas bro! Press the button! Sobat happy people, success people, dimanapun Anda berada, kembali lagi di online podcast YouTube channel Renhat Ara. Kesempatan yang luar biasa ini teman-teman, saya mendatangkan seseorang yang sangat cantik, ya kan? Beliau adalah kalau kita bilang sesuatu mutiara Jogja. Kalau kemarin kita punya DJ Zeata, di sini kita memiliki seorang DJ yang tidak kalah cantik parasnya, teman-teman. Dan ini kalau boleh dikata saya punya fans. Kenapa? Karena dulunya saya sering lah namanya anak-anak mahasiswa berkunjung ke suatu daerah. Dan saya sangat-sangat mengidolakan beliau. Selain seksi, cantik, luar biasa teman-teman. Nah, malam hari ini, kesempatan kali ini saya ingin mengundang beliau untuk kita ingin tahu sebagaimana sih paras cantiknya dan apa sih yang dia lakukan saat ini untuk kita kepo-kepoin. Nah, bagi teman-teman yang mengidolakan sesosok wanita ini, inilah saatnya Anda untuk tahu. Oke? Tidak lama lagi kita panggilkan seseorang wanita cantik. Saya lupa nama aslinya, tetapi nama panggungnya adalah DJ Dilan. Hai. Finally. Aduh. Ini gimana nih? Ini kita udah ngomong-ngomong untuk podcast malam hari ini reschedule 4 atau 5 kali ya? Sibuk apa sih Tante Dilan? Dari setahun yang lalu. Dari setahun lalu tuh. Sampai 4 kali 5 kali reschedule. Aduh, ini ngomong-ngomong nih, saya manggilnya apa ya? Biar lebih berkesan Tante aja ya. Karena pada saat saya mengidolakan sosok Anda, saya masih kecil soalnya. Baik. Tapi boleh dikatakan masih cantik loh. Apa sih rahasianya? Rahasianya banyak. Rahasianya itu bisa, rahasianya di subscribe dulu, jangan lupa di like. Oh, subscribe, jangan lupa di like. Channelnya ini, boleh. anak satu ini, oke? Tuh. Yang pertama itu. Oke. Terus rahasia yang kedua apa? Yang kedua, banyak minum air putih. Banyak minum air putih ya, bukan minum air yang lain ya? Enggak. Putih, tapi putih tapi murni. Nah itu yang bahaya tuh. Putih tapi murni. Enggak, air putih serius, air putih. Air putih serius. Ini kayaknya kurang bersemangat. Kenapa sih Tante Dilan nih loh? Kayaknya lemes-lemes banget, capek ya? Masa ya? Enggak, semangat-semangat aja dari tadi. Semangat-semangat aja dari tadi ya? Dong. Oke, nah gini, saya penasaran banget nih. Karena dari dulu itu saya mengidolakan sosok DJ wanita Yogyakarta loh teman-teman. Ini sosok wanita DJ yang sangat luar biasa terkenal loh. Jakarta, Jawa Tengah loh. Wow. Amin. Dan pernah main juga di mana di Bali. Sky Garden. Sky Garden Bali. Wow. Luar biasa, ini artinya udah termasuk top DJ lah. Amin, alhamdulillah. Oke. Tapi kamu nggak datang kemarin waktu di Bali? Maklum, saya dulu pada saat itu kerja di laut, Mbak. Saya mengais air laut untuk jadi garam dijual. Kirain cari Putri Duyung. Wah, Putri Duyung nggak bisa dibawa ke darat, nanti dia mati. Oke. Saya pengen tahu nih, aktivitas setelah kita sudah tidak bertemu lagi. Asik, tidak bertemu lagi artinya saya tidak mengunjungi daerah wilayah Anda. Sebenarnya kemana aja sih Tante Dilan nih? Kemana aja? Aku di Jogja aja. Kebetulan kemarin-kemarin ini kan masih ada kontrak residen DJ gitu. Di klub di Jogja, di Solo, di Purwokerto. Terus selain itu juga ada jadi personal trainer. Wih, personal trainer? Really? Mau diajarin? Iya. Seorang DJ loh, masa personal trainer? Saya nggak masuk akal nih. Nggak percaya. Lihat aja Instagram aku, makanya.
Oke, nanti kita bikin deh description deh. Ini mau Oke. promo lagi deh, nggak apa-apa deh. Oke. Terus. Iya itu selain apa tuh namanya ada personal trainer, terus ada juga sih bisnis kecil-kecilan kayak gitu. Ya pokoknya apa aja yang bikin ngebul. Bikin ngebul Sama apa nih halal. ngebul? Ngebul mulut. Dapur lah. Oh, ngebul dapur. Bisa masak juga? Seorang Bisa DJ. dong, Oh, bisa. bisa. Apalagi apa namanya pandemi ini kan jadi lebih pinter masak gitu-gitu kan? Lebih pinter Iya masak ya, berarti dulunya sih? nggak begitu pinter masak. Bukan nggak mau sih, males. Males. Oke. Mungkin karena terlalu malam juga pulang. Nah, tapi saya sangat tertarik ini. Saya mengundang Tante Dilan ini kenapa? Karena selain sosoknya dia yang seorang DJ teman-teman, tetapi beliau ini sangat suka dengan olahraga, nge-gym, ya kan? Bahkan menjadi seorang personal trainer. Okay. Ini nih gimana nih ceritanya nih? Kok bisa gitu? Jadi ceritanya waktu itu aku masih jadi resident DJ di salah satu klub gitu di Jogja kan. Terus karena mungkin aku ngerasa kayak apa ya, tiap hari gimana sih kalau misalkan ini rutinitasnya kayak gitu-gitu aja, pulang pagi. Habis pulang pagi makan, terus habis itu tidur, bangun siang, sore, terus masuk kerja lagi, kayak lama-lama tuh mikirnya kayak gimana sih? Kayak hidupnya tuh kayak gitu-gitu aja, kayak apa ya? Nggak punya kehidupan yang gimana gitu. Dunia Jadi gitu-gitu aja. Iya, gitu-gitu aja kan. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak nikmatin gitu loh. Aku nggak tahu. Terus mungkin lagi ini ya, udah di titik yang gimana sih? Bosen kali ya, kayak gitu. Bosan sama rutinitas ya, gitu-gitu aja ya. Kayak gitu. Terus juga berarti harus cari. Terus apa namanya ngelihat badan sama kondisi apa ya? Apa sih? Pokoknya kondisi tuh kayak nggak sehat aja gitu. Kondisi sih, lemak, kondisi banyak lemak betul. nih kayaknya nih. Iya benar. Terus juga ditegur tuh waktu itu tuh apa namanya punya pasangan yang suka olahraga juga gitu. Jadinya tuh punya pasangan. Cewek. Oke. Iya, terus jadinya tuh kayak apa ya? Awalnya sih benar-benar iya, awalnya benar-benar nggak mau karena tuh apa sih gitu, ngangkat-ngangkat kayak gitu udah berat, sakit, nggak enak, kayak gitu. Sempet jadi waktu pertama nge-gym itu kayak kapok gitu. Nge-gym kapok? Iya kapok, emang dipikir enak nge-gym, nggak enak tahu nge-gym. Tapi kalau kata-kata orang itu memang benar sih, no pain no gain ya. Iya untuk betul, nge-gym ya. Itu memang benar banget. Jadi awal banget kalau flashback pertama aku nge-gym itu bener-bener yang aduh nggak banget deh ini kayaknya bukan aku banget gitu, serius. Jadi tuh aku tuh nggak mau balik situ lagi deh gitu, kayak apaan sih ini udah bayar sakit abis itu balik ya gitulah, pokoknya nggak enak banget lah di badan. Olahraga yang rugi banget ya, sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya lagi, bayar lagi. Nggak ada yang bagus-bagus lagi di sana gitu, kayak gimana sih? Bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Yang rare, yang membuat tante merasa hot gitu ya. Ngeliatnya cuman besi aja gitu kan. Oh, besi keras loh. Iya. Nggak bisa diapa-apain tapi. Oh, bisa diapa-apain. Siapa tahu besi. Saya pikir besi bisa diapain gitu. Aduh, pikiran udah malam nih, maaf. Tapi akhirnya bisa termotivasi gitu. Aku nggak tahu ya, aku lupa karena apa. Mungkin juga apa tuh namanya. Pokoknya aku lupa karena apa. Terus akhirnya aku memilih untuk olahraga di rumah dulu. Jadi home workout dulu karena aku masih nggak pede gitu kalau misalkan ke gym mesti pakai baju seksi, pakai baju olahraga gitu-gitu kan, karena kan nggak biasa, belum terbiasa. Oh really nggak biasa? Terus abis itu karena udah olahraga di rumah, terus beratnya udah mulai turun tuh, terus abis itu baru makannya ditata kayak gitu-gitu, terus mulai berani
Pakai baju seksi? Nggak juga sih, nggak Oh, enggak langsung. juga. Jadi cuman pakai kaos gini sama pakai Ah, apa namanya sport apa tuh legging sport kayak legging. gitu. Oke. Kayak gitu. Tapi Tuh. setelah, kenapa nggak sambil nge-gym, kan bisa juga Hmm, tuh nurunin berat badan ya, mungkin treadmill, nggak usah angkat beban dulu. iya. Kenapa? Bisa, jadi awalnya tuh udah dicoba Oke. karena waktu masuk ke tempat gymnya yang Mhm. untuk angkat beban gitu, aduh, kayak ngerasa kayaknya nih ntar dulu deh yang kayak gini-gini gitu kan, karena memang belum pernah sama sekali kayak gitu kan, jadi nyobain Oke. kardionya dulu, terus udah Biasanya kardio, diangkat sendiri ya. ya, terus Ih, udah ketawa. nyobain Ah, nyobain kardio apa namanya 30 menit gitu sampai 1 jam ya Oke. capek-capek gitu. Cuman ya nggak ini nggak belum ngerasa enjoy di situ. Jadi Hmm, nggak deh gitu. Makanya Nggak dulu mutusin ya. buat di rumah. Tapi Buat gini, ini dulu apa? Tante Dilan, saya manggil Mhm, tante nggak apa-apa ya, karena nggak saya apa-apa. tuh masih kecil waktu itu mengidolkan Oke. Anda gitu loh. Aku juga masih kecil sih sekarang. Oh ya? Iya. Tapi bener loh, dari pada saat saya mengidolakan sampai sekarang tuh kayaknya nggak terlalu banyak paras-paras kecantikan, aura-aura gimana gitu. Tapi kalau saya lihat-lihat nih kayak mirip Cut Tari ya. Wah, Iya loh. Ariel mana Apa Ariel? kabar Ariel? Ariel apa kabar? Kayaknya baik-baik aja di Bandung. Iya, cuman bener ada sedikit paras-paras Cut Tarinya. Mhm. Tapi asli orang mana sih? Mbak 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 Manja. lagi tante, Mbak kok nggak konsisten Tante Dilan. Asli mana? Jogja, Asli Jogja, Jogja. iya Jogja. Cuman Heeh. ada Manadonya. Jadi Oh manja, ada Manado Manadonya. Jawa. Manado Jawa. Cuman Ya, dapat manja. ini, dapat apa? Dapat semacam farm gitu, Ada family farm. dong, tuh Apa? Lolom Bulan. Lolom Bulan. Oh iya Iya, Lolom Bulan. Lolom Teman saya Bulan. juga ada beberapa tuh Lolom Bulan. Iya. Oke. Oh itu farmnya ya Lolom Bulan ya. Saya Itu pikir farmnya. untuk apa sesuatu hal yang apa ya namanya orang kan nama komersil ternyata itu farm ya. Mm-mm. Wah, Iya wah betul. ini teman-teman yang berfarm Lolom Bulan harus bangga nih memiliki seorang yang peduli Eh, dengan kesehatan, benar nggak? iya betul. Ah, ini dia karena apa? Karena kemarin saya Mhm. sedikit bertanya ke DJ Zeta ya, Caca ya, mengenai Iya. perihal DJ. Nah, ini juga mungkin sedikit yang mungkin teman-teman pengen tahu nih, kisah-kisah apa yang dihadapi seorang DJ wanita. Ya kan? Ya nggak sih? Iya, iya, iya. Mungkin Iya, iya. kalian juga harus tahu nih guys, bagaimana Mhm. kehidupan seorang FDJ karena berbeda-beda dari pengalaman. Tetapi saya ingin nanya hal-hal Mhm. yang lebih mendetail sih. Tante Mhm. Dilan pernah long trip nggak? Pernah. Oke, long trip Heeh. kemana? Ke Kupang pernah. Oke, Ke Kupang. Solo, ke Purwokerto. Nggak yang jauh-jauh sih kalau misalkan long trip gitu. Mhm. Kalau event mungkin apa namanya jauh-jauh gitu nggak apa-apa. Cuma kalau long Oh, trip nggak event berani jauh-jauh yang nggak apa. jauh-jauh. Iya. Karena apa? Karena takut kejauhan dari kekasihnya kah atau gimana? Aku terlalu cinta sama Jogja. Oh, terlalu cinta sama Jogja kirain sama saya. Aduh. Saya di mana, tante di mana gitu. Oke, Jauh. untuk long trip mungkin deket-deket Mhm. aja. Tapi kalau untuk event besar apa Ya. sih yang pernah dihadiri atau diikuti sama tante Dilan nih? Kalau yang apa namanya, yang recently yang kemarin-kemarin itu ya di Bali itu di Sky Garden. Itu Oke. benar-benar yang apa ya? Selain tempatnya oke gitu, terus juga Mhm. apa clubbersnya juga, aduh pokoknya Gila ya seru atmosfernya ya. banget pokoknya di sana. Iya, Itu yang 5 atau 6 lantai itu kan ya? 5. 5 lantai ya? Iya, Kemarin main di lantai berapa? di Skydome. Di Di Skydome. lantai berapa ya? Aku lupa. Lantai berapa sih Skydome? Nggak tahu deh, pokoknya yang gede itu, Oh, yang yang di gede. hall-nya itu, Oke, di yang di kamar hall-nya itu. berapa? Oh, di kamar. Di Aduh, lah kita kan VIP tit, dong. jangan. Oke. Nah, eh, saya mikirnya
kira-kira pengalaman terburuk nih, saya kan nggak tahu. Nah, yang namanya orang di area clubbing, apalagi DJ, pasti kan nggak mungkin nggak minum, ya kan, seorang DJ. Minum, cuman saya nggak tahu tarafnya sebagaimana. Tapi kalau sudah uncontrol kondisi, yang dimana clubbers ataupun kita punya, biasanya DJ ada tempat sendiri kan ya, khusus ya? Iya, ada. Ada nggak pengalaman yang artinya pernah sampai clubbers atau yang karena crowd terlalu dekat, terlalu riuh, sampai suatu saat itu Tante Dilan ini ada hal-hal yang tangan melayang-melayang kemana-mana gitu loh. Pernah nggak? Pernah sih, biasanya kalau misalkan kayak gitu. Pernah? Pernah. Aku mau dong. Kemana? Biasanya kalau misalnya kayak gitu tuh kebanyakan tuh di event off air gitu loh. Jadi tuh kayak bukan di klub gitu. Karena kan stage-nya kan langsung tuh. Jadi orang-orang yang datang gitu kayak yang apa tuh yang di acara itu. Jadi tuh kayak misal nih ngasih minum, ngajakin foto gitu. Cuman kan mereka kadang-kadang yang namanya sama lawan jenis ya. Kadang juga aku mungkin apa tuh namanya langsung high voltage lah, iya gitu. Terus mungkin pakai bajunya juga ya gimana sih namanya DJ ya gimana ya, sih gitu. pengen tahu sih bagaimana sih cara berpakaiannya, rada terbuka gitu kan, rada terbuka. Cuman sih masih gerah kan, lompat-lompat gitu gerah, iya. gitu. Jadi tuh kadang mungkin mereka ya nggak tahu ya, mungkin nggak sengaja atau sengaja gitu, ya meluk kayak gitu-gitu. Kayak gimana sih? Cuman kadang kalau misalkan kan aku kalau misal ada event off air gitu kan ada krunya nih. Jadi sebelumnya aku udah bilang sama krunya, nanti kalau misalkan ada yang mau minta foto, tolong bilangin ya gini, jangan terlalu deket, jangan lama-lama gitu minta foto. Iya. Gitu. Karena yang bisa deket cuma pasangan ya. Cuma Tuhan. Asik. Ngeri ngomongannya. Wow. Habis bulan Ramadan, bro. Bulan Ramadan. Oke. Selain itu, pasti kalau home resident, karena juga saya ada beberapa banyak teman-teman juga yang DJ cewek. Ya. Ada beberapa yang kalau kita jadi residen gitu kan, pasti kan setiap klub atau tempat itu dia punya tamu istimewa, bener nggak sih? Ya, tamu ya, VIP boleh katakan lah yang punya uang flying money kemana-mana kan? Ya betul. Ya. Saya mau dong ditemenin sama DJ-nya ini. Nah, itu pernah nggak? Ya. Pernah dong, pasti pernah ya. Kalau misalkan aku nggak tahu ya, tapi mostly itu residen DJ itu kebanyakan kalau misalnya cewek itu pasti ada tamu yang kayak gitu, pasti. Sampai misalnya, maaf kata nih, Bos. BO. Sampai BO. Ada? Iya, ada. Ada kok. Wow. Pernah ditawarin? Apa? Pernah. Iya, pernah. Terus iyain? Oh, enggak dong. itu rahasia. Enggak. Iya. Wow, sampai segitunya ya? Iya, money talks gitu. Ya? Jadi, iya benar. Jadi tuh kadang tuh mereka tuh emang datang pas kita main aja tuh ada. Jadi tamunya tuh datang. Itu DJ-nya maunya minumnya apa nih? Nanti jadi tuh mereka minumnya juga tergantung sama kita maunya minum apa gitu-gitu. Terus ntar setelah perform gitu mungkin say hi doang gitu kan, atau dia minta sama apa sih namanya waiternya tuh misalkan di klub, aku jadi lupa ya. Sama manajernya. Server. GRO juga mungkin GRO ya. Oh iya, bisa. Saya paham. Sama GRO-nya tuh bilang itu DJ Dilan dong, pengen kenalan dong ke sini gitu. Nanti dipanggil ke stage gitu. Kak, itu di VIP 1 atau VIP 2 gitu. Kenapa gitu? Kayak gitu-gitu. Terus habis itu nanti di sana minum gitu. Kadang aku kalau misal aku bukan tipe yang pencinta minuman kayak gitu sih. Pecinta minuman. Jadi tuh maksudnya sebisa mungkin tuh pinter-pinter kita. Jadi emang rada harus
ngetrik gitu loh. Jadi Oh, kadang oke. tuh sesama residen cewek gitu-gitu udah ada TikTokan di situ. Nanti kalau misalkan aku minum banyak gitu, nanti kamu yang ini terus pokoknya kita janjian nih di situ jangan sampai lose control. Sampai out ya. Kalau out udah langsung dibungkus. Ya, Karetnya 2 sis. betul. Pedes Wah, ya. bahaya. Tapi eh misalnya nih kan kadang-kadang kalau namanya orang punya uang banyak duit gitu ya, misalnya Iya. kayak minum katakan satu slok itu segelas dikasih duit gitu-gitu. Iya. Ada juga. Ada Oh, banyak kalau oh kayak duitnya gitu dari situ dong banyak. tambahan ya. Lumayan banget itu. Kalau ngomongin duit aja kenceng nih. Aduh. Iya. Jadi tuh Oke. kadang kalau kalau apa namanya? Banyak tuh yang kayak gitu, maksudnya gini, ketika mereka datang gitu mungkin juga udah apa ya, udah terbiasa kayak gitu. Gimana sih, kayak mereka tuh kayak udah nggak perlu disuruh lagi gitu, jadi kayak Oke. ninggalin ngetip gitu loh. Jadi Oh, ngetip ngerti. dari servernya, dari ke GRO-nya, ke DJ-nya gitu. Pokoknya ngumpul di situ nanti dikasih semuanya. Tapi tergantung sih, ada yang nggak ngasih sama sekali, ada. Oke. Late. Yang kayak gitu rata-rata kebanyakan banyak maunya ya. Iya, terus habis itu Cuman, terus ditinggalin. terus terus ditinggal Iya, kok curhat. nggak usah lama-lama nggak ngasih duit gitu. Oh gitu ya. Capek nemenin duit nemenin doang gitu ya. Cuman gini, after night besok harinya minta WhatsApp atau untuk jalan di luar gitu. Ada. Ada, cuman Hmm, aku jarang sih ngasih apa namanya nomor nomor telepon. handphone aku. Ya. Kamu udah punya Cuma nomor handphone aku kan? udah punya dong. Nanti Oke. yang Nanti mau ya. nomor teleponnya bisa bayar saya ya. Bisa bayar saya. Saya coba bayaran juga soalnya. Ya 20% lah, Ren. Oh, bisa. Nanti dikirim aja nama rekeningnya. Oke. Itu Oke. tadi kita udah bahas Apa? tentang dunia malam sedikit lah. Ternyata Ya. memang sangat-sangat luar biasa ya. Saya pun Iya. terharu Seru. loh. Terharu, Iya. berbau-berbau. Aduh, hot lah gitu. Misalnya gitu ya. Nah, yang bikin tertariknya gini, Tante Dilan. Apa tuh? Selain nge-DJ, long trip, presiden, itu kan waktunya malam kan ya? Iya. Kita kembali lagi ke arah yang nge-gym nih loh. Sampai akhirnya jadi PT itu kenapa ini? Kok bisa gitu sampai PT? Padahal awalnya benci banget tuh. Iya, jadi itu awal ketertarikan aku nge-gym, aku masih lupa ya kenapa. Mungkin karena badanku ya waktu itu tuh aku sempat di angka 52. 52 Dan itu itu tuh, kenapa iya. angkanya? Nggak tahu ya, karena hidup enak sih kalau menurut aku. 52 Kalau hidup enak, terus dianggap Iya. kayak udah gede gitu. Iya, karena gimana sih masalah cewek ya, bilangan, paha gitu-gitu, terus Di tempat perut yang lain enggak gitu ya. yang biasa aku denger apa namanya selama ini tuh, aduh perutku buncit nih gini-gini, terus lenganku nih gini nggak kencang apa segala macam kayak gitu. Jadi memang problem kebanyakan cewek tuh emang di situ. Terus waktu itu ya itu tadi sih akhirnya jadi senang itu karena udah nemuin ini kali ya, apa namanya? Kenikmatan ya. Iya. Kenikmatan ya. Udah tahu ini ternyata sehat itu ini ya. Butuh pengorbanan. Gitu. Tapi bukan karena ada sesuatu hal, katakan ya. Ada beberapa orang yang memang dia memiliki beberapa penyakit yang dia harus mengharuskan dia olahraga terus, tapi ini nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Memang pure. Jadi, karena dari pasangan yang dulu ngomong, ih badanmu kok gitu sih sayang, iya. gitu awalnya dari situ, cuman kan maksudnya kalaupun ada dari dari lingkungan atau dari yang apa namanya, yang bilangin gitu tiap hari, udah olahraga, tapi kalau misalnya dari diri kita nggak mau kan sama aja, cuman didengerin doang, apaan sih gitu doang kan. Oke, berarti tetap harus kembali ke diri sendiri ya? Iya dong, harus emang benar-benar dari kita dulu gitu. Nah, ini gitu.
Jadi PT-nya ini di tempat gym yang ini, tempat gym yang biasanya tante mainin. Maksudnya tante, tante apa? Biasa latihan gitu loh. Iya, betul. Oke. Mm-mm. Daerah Jadi Jogja itu ya? daerah Jogja. Aku kan freelance, jadi bisa di mana aja sih sebenarnya. Oke. Dengan Mau siapa di saja rumah juga juga nggak? bisa. Oh, di rumah bisa. Iya. Wow, di rumah juga bisa. Lebih mahal dong kalau di rumah. Private. Iya. Oke, tapi misalnya nih, itu pada saat jadi PT, Mhm. menerimanya itu khusus untuk wanita aja atau laki-laki juga? Sementara untuk wanita aja deh ya. Ah, Untuk nggak cewek-cewek seru. dulu. Nggak seru nih. Jadi banyak sebenarnya kalau apa namanya yang cowok-cowok gitu pada bilang pitiin dong gitu. Cuman kadang-kadang aku juga ngapain sih nih kan ada tuh yang badannya udah bagus gitu dan dia tuh udah tahu latihan apa namanya kalau latihan tuh kayak apa kayak gitu-gitu kan. Jadi Oke. nge-gymnya tuh latihan dada, latihan kaki gitu tuh udah tahu mesti kayak gimana Ya, tuh udah tahu. Cuman dia pengen dipitiin dong gitu-gitu. Jadi ya. mungkin ada maksud lain gitu. Oh, maksud Kayak lain. gitu-gitu. Jadi apa namanya? Aku juga belum berani sih kalau misalkan itu jadi Untuk ngepetiin trainer cowok ya? cowok, pitiin cowok. Kan Ya, soalnya personal trainer itu gimana ya? Jadi itu emang harus benar-benar berdua gitu kan? Gimana oh sih? berdua. Kalau Iya, kalau misalnya aku minta dipitiin boleh nggak? bisa. Oh, khusus untuk aku doang ya? Virtual Makasih ya? loh. Oh, virtual. Aduh, nggak asik kalau virtual mah. Kalau virtual Kan mah nggak kayak gini boleh, mah. harus jaga jarak gimana Oh sih? ya, jaga jarak. Ya nggak apa-apa, nanti sekitar Iya, 1 meter. Jangan terlalu oke. jauh. 1 meter ya. 1 meter. Oke, cuman mungkin ini nih, mungkin adalah dari pakaian tante sendiri nih, misalnya Iya. terlalu ketat banget atau Mhm, misalnya terlalu ya gimana sih? Pasti kan gitu kan, pasti kan mhm. pakaian-pakaian orang gym ini apalagi wanita Iya. pasti yang rada-rada seksi dan terbuka lah, Mhm. ketat-ketat nih Iya maksudnya. betul. Wow, ketat-ketat nih, Iya. agak Ketat, ketat. ketat. Oke, saya longgarkan dulu sebentar. Oke, ya itu mungkin karena itu sih, atau Mhm. secantik itukah eh, Body. Tante Dilan ini lekukannya gitu kan? Kalau nanti Iya. misalnya Mhm. saya share Instagramnya, boleh nggak di link Boleh, boleh. description? Boleh Boleh ya? banget. Ya, Oke, boleh boleh banget. banget ya. Oke. Mhm. Gimana nih dengan tanggapan mungkin ya dari segi pakaian gimana? Iya, jadi apa namanya hasil dari aku rutin olahraga sama hidup sehat itu, Mhm. hidup sehat. Asik. Itu tuh kemarin tuh jadi apa tuh namanya perut aku tuh jadi mungkin kalau misalkan kata orang-orang tuh biasanya kalau pada bilang tuh kok bisa six pack kayak gitu kan karena jarang ya cewek gitu yang bisa punya perut kayak gitu Hmm. kan. Jadi tuh kayak aku kalau misalkan ada event gitu kadang emang sengaja Oke. pakai crop gitu kayak Mhm. apa tuh namanya sport bra gitu cuman tetap ada luarannya gitu mungkin tujuanku tuh sebenarnya tuh memotivasi untuk yang kalau misal nih loh aku bisa loh Hasilnya cewek gitu ya. gitu iya kalau misalkan kamu mau hidup sehat rajin olahraga gitu bisa loh kayak aku gitu Ada soalnya hasilnya lah. aku pokoknya nggak ada yang nggak mungkin deh gitu kalau misalkan kamu kamu niat gitu terus emang udah apa mau rubah mindset kamu gitu terus ya udah pasti ya bisa aja karena banyak tuh yang nanya kok bisa sih gini kok aku nggak bisa jangan ngomong nggak bisa dulu gitu kalau aku tuh Niat dulu nomor aku satu juga bener ya. soalnya dulu aku juga kayak gitu kayak apa malas-malasan apaan sih gitu kayak nggak percaya itu apa namanya dapat dapat perut bisa jadi kayak gitu juga apa namanya nggak gampang kan gitu jadi emang butuh Butuh effort komitmen yang ya. benar-benar iya Hmm. Cuman tapi kalau misalnya pengorbanannya nih, banyak saya penasaran perutnya kayak apa, boleh apa nggak sih? Oh jangan. Tapi, hah? lihat di Instagram aja Oh ada lihat di Instagram. Aduh, kemarin kita mau banget nih. Kenapa satu. gitu loh? Satu dua. Tapi kalau untuk dari Mhm. Tante Dilan, tangan memang ngebentuk tangan nggak? Atau cuma lebih fokus kemana sih bentuk badannya gitu loh?
Kalau kayak gitu kan nggak bisa ya kalau misalnya kita fokus ke tangan aja gitu. Jadi tuh emang harus ke semuanya latihannya gitu. Oke. Jadi tuh ada latihan bahu, perut, Oke, kaki, soldier ya, perut. gitu. Dada, gitu. Dada. Dada. Ya. Berapa ukuran? Mau enggak. digedein bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Saya terlalu polos sih, jadi saya nggak tahu yang gitu-gituan. Oke, berarti aktivitas dulu nge-gymnya ada di Instagramnya ya? Ada. Semuanya Nanti buat kalian yang mau kepo boleh tuh kepoin Instagramnya Tante Dilan, nanti akan kita share di link deskripsi. Ini ketiga kali saya promosi Instagramnya Tante Dilan nih. Nomor rekening, jangan lupa. Nomor rekening saya maksudnya? Iya. Mau ditransfer? Kan udah promote Instagram. Oh iya ya. Namanya Tante juga bisa ngasih saya ya. Berondong. Oke. Tadi ngomong sempat di depan itu ngomongin bisnis. Cuman apakah bisnisnya ini masih berbau dengan kesehatan juga? Artinya misalnya kayak catering atau apa? Enggak. Oh enggak. Maksudnya gini, berhubungan sama kesehatan tuh maksudnya gini, kalau bisnis makanan sehat itu yang menurut aku tuh kalorinya tuh sekian gitu. Kalau aku kan bisnisnya tuh lebih ke snack yang emang benar-benar buat apa ya? Emang buat jajanan gitu loh. Jadi tuh kayak gitu-gitu. Buat jajanan artinya buat nambahin lagi lemak. Iya, ini gimana sih? Gak apa-apa kalau misalkan cuman sekali-sekali gitu sih gak apa-apa sih gitu. Atau ini trik, jadi nanti jualannya yang berlemak-lemak nanti mau kecil badan PT-nya sama aku cerdas gitu ya. banget sih, iya bener. Jadi dikasihnya kayak gini kan, berarti terus tuh kan gendut gitu, makanya nanti PT sama aku gitu. Mau dong. Tapi itu isinya makanannya lebih spesifiknya apa sih, Tante? Jadi memang snack, tapi ada yang manis, ada yang sama gurih, cuman itu aja sih. Manis gurih kayak Tante banget nih, masih manis, masih gurih. Kasih. Soalnya lama di penggorengan maksudnya. Iya. Oke, manis gurih berarti lebih ke makanan basah nggak? Atau kering sih? Ada basah, ada kering. Ada basah, ada kering. Aku mau yang basah deh. Tergantung permintaan. Kering sakit. Maksudnya sampai ditelan kan? Iya kan benar, makanya butuh air biar dibasahin. Betul, iya. Jualannya apa sih? Siapa tahu nih nanti teman-teman juga pengen tahu, mungkin saya juga bisa pesen. Jualannya tuh ada ketan duren, ada talam, terus habis itu ada tahu bakso. Salam. Kayak gitu. Talam, jadi tuh kayak ketan gitu. Gimana sih? Itu tuh manis-manis. Pokoknya ya kayak gitu-gitulah. Okay, nanti ada santannya juga, Oke. Jadi pokoknya enak deh, legit gitu loh. Terus legit. Kalau kayak aku gitu. Oke, berarti ada apa tadi ketan durian, salam sama terakhir tahu bakso. Talam. Radio kali salam. Soalnya kita terlalu jauh sih, makanya kalau kita deket kan lebih dekat bisa di kuping. Ini deket. Di mau tuh. Oh, ada tahu bakso. Berarti tahu bakso ini udah siap makan atau kita butuh goreng terus? Ada tahu baksonya, ada yang siap makan, ada yang frozen juga. Jadi kalau untuk yang Jogja tapi Solo kayak gitu-gitu masih Jawa Tengah lah ya. Cuman kalau pokoknya yang Jawa Tengah. One day service ya. Yes. Oke, one day service. One day service. Nah, ini one night stand. One night, ya mau sih dua-dua sih. Oke. Seharian maksudnya, sampai malam lagi. Itu bukan one night dong. Jangan menggoda dong, ini mentang-mentang jauh lagi. Kalian jauh aja menggoda nih. Ini bahaya teman-teman. Jadi kalau ada yang menggoda jauh, jangan deh, mending nggak usah. Kalau yang deket baru tuh. Oke, bahaya nih. Aduh, saya digoda terus. Bentar, saya agak perbaiki duduk dulu nih. Boleh deket nggak? Oke. Berarti kepikiran untuk berbisnis ini memang punya usaha sendiri, keluarga atau join sih, Tante? Sendiri.
Sendiri, cuman Sendiri. apa namanya dibantuin tuh maksudnya untuk pembuatannya aja. Kalau untuk apa marketingnya apa segala macam gitu sendiri. Oke, ini ada IG khusus atau Nggak ada, marketingnya ada IG khususnya? nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti memang Heeh. macam yang Dulu order sempat ada sih, personal. dulu sempat ada Instagramnya, cuman Oke. karena aku malas. Aduh, Karena sibuk ya. males lagi, iya. Males Bukan males lagi. sih, jadi Untung udah jadi apa tuh namanya badan. cuman apa namanya nanggepin DM doang, nggak ngurusin apa namanya promo-promonya kayak gitu-gitu kan. Jadi Oke. terus ini deh udah hilang. Harus hire orang nih. Nanti Berarti deh. sekarang kalau misalnya mau pesan langsung personal ya. Ya. Oke, Betul. personal. Nanti kita calling WA. Nanti dibikin lagi. Oh, dibikin lagi. Oke. Ya. Cuman kenapa mau membuka usaha ini gitu? Apakah memang dari pekerjaan DJ dari PT itu kurang atau memang mau nambah penghasilan sama saya masih punya banyak waktu luang nih? Gimana? Ya. Yang pertama itu apa namanya nambah penghasilan jelas ya, karena ya selama masih bisa kenapa enggak kan gitu. Oke. Terus apa namanya kalau untuk DJ sendiri sih nggak bukan sebagai apa ya pekerjaan utama sih kalau menurut aku ya. Yeah. Jadi tuh masih bisa ngambil yang lain-lain gitu-gitu. Kalau bisa usaha gitu terus gitu aku kayaknya lebih prefer ke usaha. Oke. Saya kalau kita berbicara lebih jauh lagi saya takut hilaf. Jadi kita langsung ke pertanyaan. Udah nih. Iya, udah. Bentar aja. Yang nanti lamanya. Nanti jangan kecewa gitu dong. Oke. Saya ada 5 pertanyaan dan harus dijawab cepat. Ya kan? Ya walaupun tidak suka yang cepat, tapi ya nggak apa-apa lah, ini cepat pun nggak apa-apa, yang penting enak. Oke. Pertanyaannya, DJ atau PT? DJ. Oke. Agresif atau kalem? Agresif. Wow, karena Mbak Dilan suka dikasarin ya? Atau suka dipepet ya? Oke. Yang ketiga, di dalam apa di luar? Dalam. Oh, karena lebih hangat ya. Kenceng banget ngomongnya. Dalam. Dalam. Oke, lebih hangat ya. Oke. Six-pack berotot atau buncit besar? Six-pack berotot. Six-pack berotot. Wow. Biar bisa disuka ngangkat-ngangkat gitu ya. Oke, yang terakhir. Anti klimaks atau kentang? Apa? Sorry, nggak dengar. Anti klimaks atau kentang? Anti klimaks dong, nggak enak kali yang kentang-kentang. Tapi ada beberapa yang enak loh kentang-kentang loh. Biar aku penasaran. Anti klimaks aja deh. Anti klimaks aja deh. Aku anti klimaks aja deh. Iya. Oke, itu tadi 5 pertanyaannya. Oke, ya, Tante. Kok 5 sih kurang tuh, harusnya 10. Ya, jangan banyak-banyak. Saya mikirnya susah juga kali. Oke, sebelum kita sudahi cerita malam kita hari ini, saya kepingin minta nih suatu kata-kata atau semacam wise word dari seorang DJ Dilan, bagaimana untuk memotivasi hidupnya nih. Misalnya lihat kata-kata ini jadi semangat lagi, termotivasi hidupnya. Ada nggak kata-katanya? Boleh. Kalau aku sih apa ya? Ayo. Mungkin penasaran nih. Apa tuh? Yang selalu memotivasi itu ya selalu bersyukur aja. Simpel banget kan? Selalu bersyukur. Iya. Tapi dalam ya maknanya, selalu bersyukur ya. Iya, benar. Iya. Udah. Maupun cepat juga disyukurin gitu ya. Iya. Apa aja udah itu. Oke, jadi itu aja. Sangat simpel, selalu bersyukur, karena kata-kata bersyukur ini sangat luas sekali. Sungguh luar biasa percakapan malam ini.
diambil yang positifnya teman-teman, karena sesuatu hal apapun itu pasti ada yang positifnya yang bisa kita ambil. Sangat luar biasa dari seorang, nama aslinya siapa sih? Saya nggak kelihatan nih di sini. Ardila Devita Lolombulan. Nah itu Dilan itu dari Dila Lolombulan jadi Dilan. Oh, Dila Lolombulan jadi Dilan. Gitu. Nah, tuh buat yang nggak tahu tuh Dilan. Kadang-kadang tuh pada bilang, itu sama yang kayak Dilan 1990 tuh. Itu kan cowok. Motor. Iya, terus aku duluan gue gitu. Karena lahirnya lebih lama ya. Iya, nggak usah dibahas juga itu. Oke, terima kasih buat Tante Sama-sama. Dilan. Iya. Semoga bermanfaat. Sukses untuk karirnya, nge-DJ-nya, untuk PT-nya, bisnisnya juga. Amin. Nah, kita sebelum kita akhirin, saya ada jargon nih. Jargonnya itu kita akan sama-sama ngomong. Jargonnya adalah happy people, success people. Oke. Nanti saya hitung 1 sampai 3 ya. Kita sama-sama. Oke? Oke. 1, 2, 3. Happy people, success people. Oke. Wah, gini love balik saya ambil. Emang love ya? Masukin kantong. Ya itu kan. Oh iya. Apa namanya? Saranghae. Saranghae. Oh, Saranghae. Apa ya Saranghae? Oh, benar ya. Oke, Tante Dilan, terima kasih waktunya. Sampai bertemu lagi. Sama-sama. Bye. Dadah. Dadah.